Oke, sudah direkam. Ya. Mohon bantuan juga ya, saya tuh lupa. Kalau saya lupa, kemarin ada kejadian di kelas yang lain, katanya lupa ngerekam, jadi ada kejadian kayak gitu. Nanti tolong ingatkan saja, jika suatu saat nanti saya juga lupa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Tadi sebetulnya kita mulai jam 19.15 ya. Ya, agak ngaret 10 menit nah, sambil ngobrol-ngobrol tadi. Jadi, tidak jadi masalah. Untuk pertemuan hari ini kita 2 JP, yaitu modul pertemuan kedua ya. Itu 2 jam pembelajaran, yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, sebelum mulai kita baca doa dulu. Siapa yang bertugas mimpin doa, kakak? Insya Allah saya, Kak. Oh, Kak Dini, siap Kak Dini. Mangga Kak Dini. Mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini. Baik, kakak sebelum mulai pengen tahu dulu nih. Bagaimana perasaan hari ini kakak? Boleh dituliskan di chat Kak? Atau mau resen boleh langsung berbicara, boleh. Silahkan. Perasaannya hari ini kayak gimana? Barangkali ada yang bahagia banget, sudah nyair gitu. Sedikit sedih. Wah, nyair. Belum nyair, Pak. Belum nyair. Oh, jadi sedih ya. Oh, pantasnya. Jadi sedikit sedih katanya. Belum nyair, Kak. Oh, Kak Hadi lumayan capek katanya. Ini seger. Gaji sedih, Persib seri. Oke. Gila. Kak Flo, luar biasa lah dengan permasalahan siswa yang kaget pisan kasusnya. Waduh. Kenapa Kak Flo? Boleh sedikit bercerita? Nah, jadi sharing nih ya kayak sebelum kita mulai jadi sharing. Jadi sebetulnya siswa tersebut emang bisa dibilang untuk bandelnya sudah bukan tingkat SD lah gitu kan untuk kenakalannya. Nah, kasusnya kemarin tuh sebetulnya kemarin kasusnya cuman tadi di usutnya jadi anak tersebutnya sudah mulai mengkonsumsi minuman keras kelas 6. Ya, jadi kalau tidak salah mah ya sejenis ciu dicampur dengan kuku bima. Jadi ke teman-temannya bilang ini teh apa pinto nutrisari cenah apa. Jadi nah baru dakte teh ke kelas luhur wae aya naon gitu kan. Oh iya Pak bade minyeunkeun nutrisari diusut ternyata dari kemarin. Ternyata itu pas dilihat ciu gitu kan. Nah, ternyata mereka emang bergaulnya dengan anak-anak yang bisa dibilang umurnya lebih tinggi dari mulai anak SMP, SMA gitu kan gaulnya. Ya, saya juga ke anak-anak sudah bilang kalian silahkan mau gaul dengan siapapun silahkan, tapi ingat jangan kebawa nu teu benerna. Nggak apa-apa misalnya gaul dengan anak SMP nggak apa-apa, dengan SMA silahkan saja. Cuman kan di sini kita melihatnya usia mereka bisa dibilang untuk kenakalan tersebut, saya juga kaget. Saya baru selama mengajar anak SD sudah mulai mengkonsumsi minuman keras. Ternyata emang di daerahnya pun bisa dibilang mungkin pergaulannya udah daerah-daerah jalan jurang suka jadi situlah udah agak kacau lah gitu kan emang pergaulannya gitu kan makanya wah kita ini asa berat kia gitu kan budak SD sudah mengkonsumsi seperti itu. Kalau untuk hal rokok lah saya masih mewajarkan lah untuk rokok gitu kan, cuman kadang sekarang anak sekarang sudah ada yang bawa vape ke sekolah gitu kan atau apapun itu. Nah ini yang kagetnya minuman keras gitu kan diasupin kan botol aqua ya ke wali kelasnya sudah ketahuan disimpan di mejanya diambil
itu teh diminum heula sesana terus dibuang di luar gitu kan. Nah ketahuan sama siswa lain, Pak cenah ini Pak buktinya untung masih ada sedikit, jadi itu barang buktinya gitu. Nah udah itu mah ya kita panggil orang tuanya, kita serahkan ke kepala sekolah, mangga Pak gitu kan. Soalnya ada dari 5 orang anak tersebut ada 1 orang yang emang bisa dibilang kasusnya atau dia sudah tinggal 1 lagi pelanggaran udah dia dikeluarkan. Soalnya dari kelas 5 Oh, tuh dia ya dari kelas 4 kelas 5 dia udah jadi provokator ya di kelas untuk ribut sampai bener SD teh tawuran gitu. Hmm. Jadi aduh cete udah liur cete ya budak makanya aduh cetenya udah mah capek ya bisa dibilang yang namanya capek kerja sih nggak ada mungkin yang nggak capek cuman ini capeknya tuh jadi mikiran iya budak zaman ayeuna budak SD geus apal nu kitu gitu aduh cete nya jujur lah saya mah ngasaan nu kitu teh SMA itu eta ge bari jeung ngasaan gitu begitu cenah ya, ya, Kak ya. Abdul ya Waduh, rada oke. pusing teh Siap. gitu. Waduh, oke, siap Kak. Terima kasih sharingnya Kak. Oke, memang Siap betul ya siap Kak. Kemarin sempat ada pelatihan juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, kita kan tahu ya kalau bimbingan konseling itu adanya di SMP sama SMA gitu. Kalau ya sementara di betul SD nggak ada. ya. Kemarin ada pelatihan bimbingan konseling. Kenapa? Karena ternyata kasus-kasus yang ditemukan kalau dulu mah ditemukannya di SMP SMA gitu kasus teh. Sekarang mah kasus berat juga sudah ada di SD. Nih kayak yang barusan Kak Flo ceritakan gitu. Ternyata kalau zaman kita mah gitunya zaman SMA gitu mulai kasus-kasus yang agak-agak berat teh. Sekarang mah dari SD udah ada muncul dah. Nah, itu kemarin sempat ada juga tuh pelatihannya bimbingan konselingnya. Kemudian ini juga mungkin bisa juga kita masukkan ke refleksi kegiatan guru-gurunya seperti apa kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk anak-anak gitu. Mudah-mudahan mereka lebih sadar kalau perbuatan mereka tuh kurang baik gitu. Oke, terima kasih Kak Flo. Mudah-mudahan pertemuan hari ini juga bisa diimplementasikan ya Kak Flo Siap 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 di sekolahnya. ya siap siap Oke, buat sami-sami nun pisan. kakak yang lain yang capek, yang sedih. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini masih bisa semangat ya Kak ya, kakak semua. Apalagi ya kalau yang seger-seger habis nyair, oh itu mah semangat pisan berarti ya. Oh, semangat pisan meskipun sudah Baik, malam tapi semangat masih pagi. oh iya betul. Baik, boleh kakak nanti disediakan kopinya juga ya, kopi boleh sambil minum juga, boleh sambil ngemil, yang penting tetap fokus lah dengan diskusi kita hari ini. Oke. Oke, kesepakatan bersamanya yang pertama adalah menyalakan kamera, kakak, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Tadi alhamdulillah kita sudah mulai pada masuknya sebetulnya lebih awal ya, alhamdulillah. Lalu maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau mau menjawab ya kakak. Lalu jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Untuk tujuannya hari ini sebenarnya tujuan luasnya untuk PKG ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan juga reflektif. Reflektif ini harusnya. Oke, capaian akhir pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemarin kita sudah sempat bahas ya tentang reflektif. Oke. Tujuannya, tujuan capaian pembelajaran khusus modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, nanti ini kita akan coba berlatih menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang sudah ada ya kakak-kakak. Oke, baik. Tujuan dari sesi kita untuk hari ini ada 2. Yang pertama adalah dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, kakak sudah membaca modulnya? Sudah sempat tuntas kan kakak? Oke, boleh di chat aja kak. Sudah? Oke, ya. Terima kasih.
Baik, mudah-mudahan kalau sudah pada baca mah harusnya gampang ya kakak-kakak. Oke. Agenda, nah, ini agendanya, ini kita 2 JP ya kakak, atau sekitar 1,5 jam. Kalau secara waktu itu harus 1,5 jam minimal itu kak, kakak. Jadi 1,5 jam itu minimal. Tapi jika diskusinya cukup rame, nah, kita juga bisa nambah seperti itu. Ini yang tadi review framework dan modal tulisan refleksi. Lalu kita ada nanti refleksi 3 babak. Ini satu babaknya 20 menit. Nanti kita akan sharing juga dan saling mengevaluasi atau melihat refleksi dari rekan-rekannya. Gitu. Oke, kakak, kita mulai untuk review framework dan modal tulisan refleksi. Oke, sudah ada kata untuk framework dan modal refleksi ini, ada kata pesan kuncinya kak, kebaikan diri kan ada Kadiki eta feedback mantul suarana. Oke, izin izin saya mute, Kak Dikinya kayaknya lagi ini. Baik. Oke. Kakak, nah ini pengen tahu dulu nih, kira-kira framework Borton tuh apa yang sudah kakak ketahui mengenai framework Borton? Kemarin sudah baca modulnya nih tentang Borton. Apa nih Borton? Boleh raise hand kalau ada yang mau jawab, atau boleh via chat juga, nggak jadi masalah. Mangga, ada hasil kakak baca modulnya? Boleh sharing-sharing. Kira-kira framework Borton tuh apa sih isinya? Siapa? Aduh. Oke, Kak Sony. Silakan Izin Kak Sony. Kak, kerangka Borton itu salah satu dari bentuk pertanyaan yang terdiri dari beberapa gambar yang sudah ada. Yang pertama adalah menanyakan apa, terus apa, dan sekarang apa gitu. Jadi kerangka Boston ini memang salah satu tindakan refleksi dalam sesuatu pembelajaran gitu. Itu sih yang sekilas saya baca. Mohon maaf kalau kurang, Kak. Oke, udah betul Kak. Sepakat sekali, itu sesuai modul ya Kak ya. Oke, ada 3 kerangkanya, ada 3 bentuknya seperti pertanyaan gitu. Apa, lalu terus apa, sekarang apa gitu. Ada lagi yang mau ngasih ini, mau mengelaborasinya? Adakah yang di chat? Ada yang di chat? Oke, tadi sama Kak Sony sudah dibuka tuh. Borton itu kerangka refleksi dari pertanyaan apa, lalu terus apa, sekarang apa. Udah cukup ya Kak ya? Baiklah. Kalau begitu kita lanjut aja. Jadi tapi udah baca modulnya kan Kakak? Udah, baru Sebagian yang belum jawab baru Kak semuanya. Sony aja nih yang baca modul. Oh, Baca, sebagian Kak tapi Flo. sekilas-sekilas, Kak. Baru Itu Nah, sedikit, itu Kak. bener. Terlintas terus lupa Kak Dini. Oke, nggak apa-apa. Kalau Kakak mau sambil baca apa ya, modulnya juga nggak apa-apa sih Kakak. Ya, jadi silakan aja kalau barangkali ini sambil Google Meet, lalu kakak-kakak juga sambil dibuka modulnya juga monggo gitu. Oke.
Baik, Kakak. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kan Borton nih. Kalau sekarang Gibbs. Kalau Gibbs, kira-kira, nah tadi kan Borton tuh tadi udah di Sony udah. Sekarang kalau Gibbs apa ya Kakak? Izin Kak, kalau Gibbs mungkin Boleh. lebih ke aja dia ada, kalau tidak salah tuh ada 6 tahapan. Jadi dia mulai deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, sama rencana tindak lanjut. Itu sih yang saya baca mah. Oke, sip. Udah langsung terjawab ya. Tadinya saya mau nanya yang tanda tanyanya apa ini. Langsung ke sama Kak Flo tadi dijawab. Oke, itu ada rangkaian ya Kakak. Nanti ada deskripsi, ada perasaan. Ini tanda tanya yang pertama tadi apa Kak? Perasaan ya Kak ya? Ya, Lalu perasaan. yang Deskripsi, berikutnya perasaan, evaluasi, analisis, Analisis, kesimpulan, analisis, betul. Kesimpulan rencana atau tindak. dan tindak konklusi ya lanjut. Kak. Ya. Dan rencana Lalu tindak lanjut. rencana tindak lanjut. Ini adalah rangkaian refleksi yang dilakukan oleh Gibbs. Seperti itu. Oke. Baik, Kakak tadi sudah sudah dijelaskan juga. Kita kan tidak akan lama di tadi kan di Bolton ya. Nah, sekarang pengen dong kira-kira kalau deskripsi itu apa aja ya, Kak? Isinya deskripsi itu apa aja ya? Deskripsi. Ada tuh? Hmm, Nah, kalau dari si Gibbs ini deskripsi itu isinya apa gitu? pembelajaran yang fleksibel tetapi berpusat pada siswa kalau nggak salah Kak. Oke, fleksibel pusat pada siswa. Jadi ini kan framework ini rangkaian ya Kak ya, rangkaian Ya. suatu refleksi dalam penulisan refleksi seperti itu. Nah, ketika kita menulis refleksi dengan rangkaian Gibbs ini ada 7, betul ya, 6 sorry, ada 6 isi refleksinya. Kayak gitu. Yang pertama deskripsi. Deskripsi itu berarti nanti kita tuliskan pengalaman konkret yang terjadi, yang ingin direfleksikan, kejadian apa seperti itu. Jadi lebih menjelaskan apa situasi yang terjadi berarti ya. Betul. Jadi lebih menjelaskan situasi yang terjadi. Itu dari deskripsi Kak. Deskripsi. Nah, berikutnya kalau tahap kedua apa Kak tadi Kak? Sorry, deskripsi Perasaan. itu contohnya apa aja Kak? Enggak, tadi sorry, kita ulangi lagi. Deskripsi, Kalau contoh. untuk deskripsi, contoh pertanyaannya, contoh yang akan dielaborasinya apa ya? Yang harus kita Paling tulis di apa? dalam Kalau tidak salah tuh, jadi situasi yang terjadi, terus apa yang Oke, terjadi, betul. terus siapa yang Betul. terlibat, apa yang dilakukan, Oke. dan terus apa yang dilakukan orang lain. Oke, nah itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang ada di deskripsi. Kayak gitu. Ya kita jelasin lah kejadian seperti apa dan lain sebagainya. Tadi yang sudah Kak Flo sampaikan. Untuk siklus yang kedua, perasaan. Apa ya perasaan itu? Perasaan. Nah, perasaan mah ya itu sudah jelas ya, itu jadi perasaan yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Seperti itu. Ya, ada Emosi mungkin ya, Kak, ya? roda emosi juga ada. Nah, betul. Ada emosi gitu. Oke, kira-kira pertanyaannya yang suka muncul atau yang bisa membantu kita berada di pertanyaannya apa aja ya kalau di perasaan? Tadi ya, Kak, apa Emosi perasaannya? yang dirasakan Apa ya? terkait pengalaman belajar. Ah,
Kayak gitu, emosi yang kan pengalaman belajar. Pokoknya bukan hanya pengalaman belajar ya, emosi yang terjadi pada saat kejadian itu gitu. Kalau kita merefleksikan pembelajaran ya berarti bagaimana perasaan kita. Contoh hari ini kita sudah ngajarin misalkan pembelajaran bola basket ya, perasaannya gimana ketika kita mengajarkan permainan bola basket ini gitu ya. Tulisin aja perasaan yang munculnya apa gitu. Atau atau bisa ditambahkan juga perasaan anak-anaknya kira-kira seperti apa ya. Itu kan jadi termasuk dalam refleksi perasaan di tahapan perasaan. Berarti Sampai bisa juga mungkin pikiran tentang pengalaman tersebut mungkin bisa saja ya berarti. Pikiran lebih ke perasa sih Kak. Oh, lebih kerasa berarti Lebih ya. rasa ke emosi. Itu mainnya kan hati kalau perasaan. Lebih mainnya nanti pada hati. Kayak gitu. Oke, itu kan Lebih tahap pertama tadi melibatkan deskripsi. emosional ya Kak ya? Yes, betul Melibatkan sekali. emosional, oke. Oke. Tadi tahap 1 tadi deskripsi, tahap kedua tadi perasaan ya. Itu mainannya hati. Oke, yang ketiga apa Kak? Evaluasi. Evaluasi Kak. Evaluasi. Oke, evaluasi. Ya, kalau evaluasi kan berarti kira-kira udah baik belum pengalamannya atau baik buruknya pengalaman tersebut. Kira-kira ini termasuk pengalaman yang baik atau tidak? Pengalaman yang buruk atau bukan? Seperti itu. Oke, kira-kira pertanyaannya apa ya kalau di evaluasi? Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Ya. proses belajar atau pembelajaran. Oke, kalau itu nanti maksudnya kesimpulan kayaknya Kak. Berkaitan dengan proses Atau ke proses analisis. belajar ya, yang sudah baik Oke. berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Mencari baik dan Betul. buruk. Apa hal yang baik? Ya, mana yang baik, mana Apa yang yang buruk. Ya betul. Apa yang hal yang baik yang sudah hal yang Dilakukan baik yang sudah sebelumnya. terjadi tadi. Ya. Kayak gitu. Oh, tadi anak-anaknya udah sangat Ya. tadi anak-anak sudah sudah melakukannya dengan semangat. Itu kan hal-hal yang baik ya. Atau yang buruknya apa nih? Yang buruknya berarti kan yang buruknya misalkan masih banyak yang ngobrol. Nah, itu termasuk ke dalam evaluasi. Seperti itu. Tahap berikutnya adalah analisis. Analisis baru bagaimana seorang mencari pemikiran kritis. Jadi kita stop dulu, berhenti sejenak, lalu mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu adakah cara lain dalam menanggapi atau merespon kejadian tadi secara hati. Kalau tadi kita marah-marah, kira-kira ada cara lain nggak ya selain kita marah-marah ke anak yang tadi? Seperti itu. Tadi misalkan lagi ngajar sama dengan memahami situasi berarti ya Kak ya? Ya betul. Jadi pokoknya kita menganalisis secara kritis aja Kak. Contoh tadi gak sengaja marahin anak. Nah, kita coba setelah selesai mengajar kita renungkan kan. Kita merenung, kita berpikir lebih dalam lagi kira-kira ada nggak ya cara lain untuk menanggapi anak ini gitu. Itu contoh dianalisis gitu. Jadi lanjutan dari Bayang, evaluasi ya? Betul. Ini kan rangkaian Kak, si Gibbs ini rangkaian. Oke. Ya. Setelah analisis yang berikutnya adalah kesimpulan. Ya, sesuatu yang disimpulkan berarti ya. Oke, pertanyaannya nanti yang muncul apa pelajaran yang didapatkan? Apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Bagaimana kita bisa atau seharusnya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Lalu keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi kejadian ini dengan lebih baik? Gitu. Oke. Terakhir Kak, mohon maaf ya, ini agak cepat. Rencana tindak lanjut. Oke, RTL ya. Nah, setelah kita menyimpulkan, sudah dideskripsikan, lalu perasaannya seperti apa, lalu evaluasinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, maka apa yang akan kita lakukan rencana tindak lanjut untuk berikutnya seperti apa? Gitu. Tadi ya kalau yang baik ya berarti kita kuatkan lagi. Kalau tadi yang setelah tadi hasil perasaannya misalkan setelah evaluasi tadi
ada yang buruk, maka tindak lanjutnya apa? Kalau tadi kan marah-marah, misalkan ke anaknya membentak, apalagi sampai ada yang melempar, misal gitu, maka. Nah, rencana tindak lanjut ke depannya apa nih setelah dapat dianalisis dan kesimpulan tadi, tindak lanjutnya apa ya? Oh, ternyata kita bisa menerapkan segitiga restitusi aja, misalkan, dan seterusnya. Nah, itu contohnya kayak, nah ini adalah framework GIT tadi yang sudah, sebenarnya ini ada di modul ya kakak ya. Ya, kakak bisa lebih baca lagi di LMS-nya seperti apa, pengertian GIT dan langkah-langkahnya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, tuliskan refleksi kakak. Oke, sebelum ke tulisan refleksi kak, ini ada yang kelewat sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kakak di LMS ada apa ya, orientasi nilai guru PJOK. Ada yang sudah baca? Kakak terkait nilai orientasi ini? Boleh ada yang mau sharing? Nilai orientasi itu apa aja kakak? Orientasi? Orientasi nilai di PJOK? Gimana kakak? Ini berarti versi masing-masing berarti ya kak ya? Ada ininya kak, ada apa ya? Ada 5 orientasi nilai guru PJOK. Betul, jadi apa ya? Di LMS itu sebetulnya udah ada tuh kak, ada orientasi nilai guru PJOK. Nah, kemarin sempat ada tuh di pertanyaan di LMS. Apa ya? Bapak, yang mana ya? Saya lupa. Bisa buka juga deh. Oke, sebelah mana ya? Ada tadi sempat Kak Azhar kalau nggak salah udah sempat mengisi. Oh ini nih, Kak Azhar, Kak Dini udah ngisi. Menurut Bapak, Ibu Bapak, apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK? Nah, di sini silakan tuliskan jawaban Ibu Bapak pada tempat yang sudah disediakan. Ini kalau di LMS seperti itu pertanyaannya. Ini Kak Azhar sudah jawab, Kak Dini sudah jawab. Kira-kira kalau ya gini aja Kak, silakan Kakak tuliskan orientasi nilai yang Kakak miliki. Gitu. Satu. Wah. Ini kayaknya belum ada baca modul ya. Nah, tadi kata Kak siapa Kak kelintas terus lupa katanya. Oke. Baik. Gak apa deh kalau gitu saya jelaskan sedikit ya kakak ya. Ya sebetulnya nanti ini akan nyambung ke refleksi yang mod 3 tahap kakak-kakak. Jadi kalau misalkan ini skip gitu, nantinya bakal nggak nyambung nanti. Baik, ada 5 kakak-kakak. Jadi ada 5 nilai nilai orientasi nilai guru PJOK. Jadi gini, kakak, seorang guru itu memiliki pandangannya masing-masing terhadap mata pelajarannya. Mata pelajarannya masing-masing. Contoh ada guru matematika,
yang menganggap pelajaran matematika mah ya hanya pelajaran untuk menghitung saja, udah selesai di situ. Tapi ada juga yang menganggap bahwa matematika ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya dan panjang lebar seperti itu. Nah, itu adalah nilai orientasi di seorang guru matematika misalkan kayak gitu. Nah, di PJOK juga ada nilai ada 5 nilai orientasinya kakak-kakak. Ini menurut siapa ya? Lupa saya. Value mata pelajarannya. Nah, ada 5. Yang pertama adalah disciplinary mastery (DM), penguasaan materi disiplin ilmu. Ini biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Ini kalau saya baca bakal panjang, kakak. Kakak bisa buka LMS-nya dulu, kakak. Siap, Kak. Di sebelah mana, Oke. Kak? Nah, coba buka 1.1 B2, kakak. Siap. B2 ya. Elaborasi isi Ya, ya. betul. Ada 5, ada disciplinary master, learning process, self aktualisasi, lalu ecological integrasi ekologis, lalu ada tanggung Oh jawab iya, sosial. sama sosial ya kayak. Oke. Itu ada 5 orientasi nilai. Hmm. Nah, itu adalah nilai-nilai orientasi guru PJOK, kakak. Nanti penjelasannya ada di halaman berikutnya, di halaman keduanya. Dua Oke. ya. Kakak mau saya beri Dua. waktu untuk membacanya dulu? Boleh Kak, biar enak ininya nanti diskusinya. Siap. Ah, betul. Biar enak, Ya udah, Kak. kalau gitu mau berapa lama, kakak? 5 menit cukup lah, Kak, jika Yakin Kak Sony 5 menit? Ini yang lainnya gimana nih? Insya Allah cukup, Kak. Nanti kan dibantu sama yang lain. Oke. Udah, Kak. Saling Oke, 5 saling menit cukup. saling Baiklah kalau gitu. Gitu. Oke, siap. Biar nanti saling menguatkan aja ya, kakak ya. Oke, bolehlah. Siap, siap. Jadi Kak. biar saling menguatkan aja. Oke, kalau gitu 5 menit ya, kakak. Silakan.
Kakak, kalau sudah ada yang mendapatkan kata kuncinya boleh share juga di chat ya kakak. Jadi di chat aja ya Kak, di chat aja berarti ya. Boleh di chat aja. Jadi biar nanti kita kata kuncinya aja ya kakak. Jadi biar Oke, ingat siap. biar gampang diingatnya gitu. Oke. Kenapa kita mulai dari sini? Karena nanti di berikutnya untuk penulisan refleksi kita berangkatnya dari sini kak, dari orientasi ini. Sambil direnungkan kira-kira kakak-kakak berada di selama ini lebih banyak di orientasi yang mana ya gitu. Kalau saya sendiri di learning proses, Kak, lebih banyak ketika Nah, melakukan oke. pembelajaran dengan siswa itu banyaknya di learning proses, tapi ada juga beberapa dari 5 poin ini, tapi tidak terlalu dominan gitu, Kak. Hanya yang paling terkuatnya Oke. itu di learning proses gitu, Kak. Nah, tip. Kayak Kak Sony udah dapet tuh. Tes. Nah, betul seperti itu ya Kak Sony ya. Ya, Sama kayak gaya mengajar gitu kan, nggak gaya ya, mengajar ya. atau Jadi model hampir belajar mirip itu kayak pengajar itu, Kak. eh, ya seperti itulah ya. Siap, Dari Kak. sekian banyak itu kan yang paling cocok yang mana gitu. Betul. Nah, Kak, kalau ini dari 5 poin orientasi nilai guru PJOK ini, apakah memang ke depannya kita itu harus eh, terbarukan menggunakan proses pembelajaran seperti ini, atau nanti jatuhnya memang harus memiliki karakter kita masing-masing gitu. Kalau misalkan nih, saya mengajar di SMA, terutama kalau anak-anak SMA itu kan lebih cenderungnya dengan pendekatannya itu adalah dengan ecological integration ya. Nah ini Ya, untuk mendapatkan hati anak itu supaya dia mau mengikuti pembelajaran itu adalah harus pakai ecological integration. Apakah boleh misalkan saya cenderung lebih senang menggunakan social responsibility, boleh nggak seperti itu, atau memang harus jadi jati diri sendiri kita tergantung di lapangan gitu. Itu boleh nggak misalkan? oke. Sebetulnya Kak, untuk orientasi nilai ini disesuaikan dengan siswanya Kak. Karena kan apa ya, yang kita ini bertugas melayani mereka gitu. Sebagai pelayan mereka, maka mau nggak mau kita juga mengikuti anak-anaknya, mengikuti peserta didiknya seperti itu. Ya sesuai inilah kayak pembelajaran diferensiasi ya sesuai kebutuhan peserta didik gitu. Pembelajarannya sama seperti ini gitu. Kalau tadi Kak Sony bilang di SMA mah lebih ke yang logikal ya. Berarti ke situ nanti Ya, masuknya. oke. Uh, Jadi tidak masalah ya Kak. Jadi guru enggak, itu mungkin sekarang itu guru PJOK itu lebih dikenalkan dengan cara-cara ilmu-ilmu terbaru mungkin ya. Salah satunya adalah yang diharapkan tuh guru betul. olahraga itu punya kelima poin ini mungkin ya. Jadi tidak berbasic pada kan Ya, kalau betul. rata-rata gitu ya. Rata-rata banyaknya di disciplinary mastery. Betul kata Ya. Pak Abdul, itu banyak guru-guru itu ya udah sekedar yang penting kita mengajarkan teknik dasar anak-anak beres, tapi di sisi lain Nah, memang itu kan banyak juga yang harus bisa dikembangkan dari satu siswa ini yang termasuk adalah learning proses mungkin ya. Kemudian aktualisasi ya diri ke betul. siswanya, integrasi dan tanggung jawab sosial mungkin seperti itu ya kayak ada bayangan mungkin. Ya, Betul nggak betul. Kak? Bisa salah Kak? Betul Kak, seperti itu. Oh, siap. Oke. Oke. Ya, tadi Kak Flo juga udah ini ya nulisin ya. Oh, panjang nih. Ini kata kuncinya panjang banget Kak Flo. Susah ngafalinnya. Oke. Baik, udah cukup ya Kak? Udah cukup ya, karena memang kita cukup sepintas aja deh. Yang penting kakak-kakak sudah mengenal dan mengetahui minimal dirinya sendiri. Kita selama ini lebih banyak yang mana Kak yang dipakai gitu. Lebih banyak orientasi nilai yang mana yang sering yang kakak-kakak terapkan selama ini di sekolah. Lebih seperti itu sih kakak-kakak.
Oke, sekarang saya pengen tahu, tolong tuliskan di chat kakak. Kira-kira kakak semua itu berada di nilai 5 orientasi nilai yang mana nih? Boleh dituliskan kakak di chat aja, nggak apa. Kayak tadi Kak Sony udah sempat bicara ya. Oke, nggak apa. Sekarang ditulis aja di chatnya kakak. Ditulis lagi ya Kak ya. Oke. Disipliner. Oke, tulis lagi aja Kak. Baik. Nah, Kak Aji, disiplin. Oke, Mas Tri. Apa nih 30%, maksudnya gimana Kak Aji? Oke. Kak Dini maksudnya learning process ya Kak ya? Kak Diki learning process. Learning process juga. Wah, banyak learning process ya. Oke. Learning process. Soalnya kan kalau ini Kak Aji, jadi kalau learning proses kan bisa dibilang jadi prinsip kan mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, sedangkan kadang-kadang kan anak di usia-usia SD tuh mereka eh, untuk pembelajaran taruhlah yang dasar-dasar permainan bola mereka kadang kan belum tahu apa. Jadi mereka bisa dibilang jadi menyenangkan, terus kita pun bisa dibilang itu hal yang baru mungkin bagi mereka. Nah, sedangkan kita di Betul. situ apa mengembangkan apa nih yang mereka senangi, apa yang jadi lebih ke arah mengarahkan anak-anaknya untuk kamu nanti cocoknya di sini, kamu nanti bagusnya di sini, paling seperti itu. Makanya kita kebanyakan mungkin menggunakan learning proses seperti itu, Kak Ajis. Oke, siap. Lebih mengarahkan kemana bakat minat mereka, ambil kayak gitu ya Kak ya? Betul, Ya. betul. Ya. Ini semua learning process. Oke Kak Aji, boleh Kak Aji? Gimana Kak Aji? Izin Kak Aziz. Jadi kalau untuk orientasi penilaian saya biasanya saya tuh seperti tadi. Jadi untuk melatih untuk melakukan penilaian di penguasaan materi itu 30%, kemudian proses pembelajaran 40%, kemudian dari social responsibility-nya atau tanggung jawab sosialnya 30%. Nah, itu biasa saya lakukan untuk penilaian-penilaian materi yang saya berikan gitu. Jadi nggak semuanya dari penguasaan materi, tapi dilihat juga dari proses pembelajaran mereka, kemudian dari ketika dikasih permainan dari dari social responsibility-nya seperti apa gitu sih. Jadi di situ baru dapat nilai anaknya gitu. Jadi memang dipos-posin gitu Kak Aziz. Oke, ini nilai Kak Aji ini maksudnya nilai ini Kak. Sorry, biar lurus dulu. Nilai apa nih Kak Aji tadi? Takutnya Jadi nilai asesmen. Nilai asesmen bukan Kak? iya. Jadi lebih ke situ sih nilai asesmen ke anak. Oke. Siap. Berarti. Oke, saya luruskan Kak. Nilai di sini adalah value guru-guru dalam melaksanakan tugasnya Kakak, bukan asesmen pembelajarannya. Kayak gitu. Selama ini Kak Aji mengajarkannya mengajak anak-anak itu lebih ke mana nih banyaknya? Apakah ke disiplin mastery kayak gitu, penguasaan materi aja, yang penting anak-anak puasa, yang penting yaudah saya ngajarin anak-anak dribbling basket, udah selesai, oke udah selesai, terima kasih anak-anak. Banyak anak-anak udah bisa menguasai dribbling basket, berarti itu gurunya lebih menganggap nilai orientasi guru PJOK-nya hanya sebagai disiplin mastery kayak gitu, hanya penguasaan materi saja. Tapi ada yang tadi learning process, jadi sambil jalan diajarin juga proses pembelajarannya juga dilihat gitu. Oh anak ini mah ternyata nggak cocok. Lebih gampangnya ke diferensiasi kayak gitu Kak. Ya. Kak. Jadi lebih cara kita memberikan materi tersebut kepada anak berarti ya. Tapi implementasinya sama sih Kak Aziz. Jadi dari penguasaan
materi atau disiplin ilmunya 30%, kemudian dari prosesnya 40% gitu sih. Kurang lebih sama seperti itu. Oke. Siap kalau sama Kak. Oke, kalau di sini saya lihat persentasenya 40%, berarti Kak Aji nanti learning proses kali ya kayak Kak Aji ya. Oke. Siap kalau begitu. Ini baru siapa lagi nih? Siapa ya? Udah semua? Diki, Kak Dini juga sudah. Flo, Pak Renden, Minatni udah, Kak Azhar. Oke, siap kalau begitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kakak ya. Nah, jadi sebenarnya ini awalnya dari situ dulu, dari nilai orientasinya dulu Kakak. Baik, nah tugas yang selanjutnya sebenarnya ini berikutnya. Nah, ini Kakak. Nanti kita akan, udah muncul kah? Muncul ya? Udah yang LMS refleksi 3 babak. Oke, sip. Nah, betul. Udah. Kita akan melakukan refleksi 3 babak. Jadi kita akan latihan menuliskan refleksi 3 babak. Yang tadi kakak yang tadi yang Gibbs. Nah, yang Gibbs. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak LMS. Ini sebetulnya yang tadi kakak tuliskan. Jadi yang di LMS itu pertanyaan yang tadi saya sebutkan loh Kak. Apa sih nilai orientasi kakak? Ya, itu ada di LMS, ada tuh yang tadi baru yang ngejawab itu baru Kak Azhar sama Kak Dini. Oke. Lalu yang berikutnya menurut Ibu Bapak seberapa dalam bisa refleksinya? Lalu betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas yang tadi. Ya, framework itu tadi Gibbs dan apa tadi Borton. Oke, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Baik. Sudah siap Pak Kakak? Siap, Kak. Siap ya? Baik, kita akan coba latihan menulis refleksinya Kakak. Saya akan mengirimkan link Google Skype. Aduh, mohon maaf, loading. Oke. Sudah muncul tampilannya Kakak? Udah untuk instruksi ya, udah muncul. Udah. Oke, ini nanti peserta dapat menuliskan nama masing-masing di slide. Fasilitator menyiapkan, nanti saya waktunya ya Kakak, 10 menit. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi ini menggunakan deskripsi framework Gibbs yang tadi yang sempat dijelaskan, yang 6 tadi deskripsi, analisis, apa lagi tadi ya, yang kesimpulan, lalu Yang tindak perasaan lanjut sama yang tadi itu. tindak lanjut ya. Ya, betul. Nah, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak akan dibaca oleh rekan yang lainnya. Nah, nanti rekan yang lain akan memberikan feedback atau kira-kira tulisannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan panduan Gibbs atau belum. Nanti tolong pokoknya silakan kasih umpan balik deh, terserah kakak seperti apa umpan baliknya. Oke, siap. Instruksinya sudah paham kakak? Siap, sudah. Halo? Udah ya? Oke. Saya akan kirimkan salah. Baik. Silakan kakak boleh pilih slide-nya yang mana, terserah. Silakan. Nomor 1 ada 14 slide. Silakan satu orang satu slide ya kakak. Di sininya minta akses ya Kak ya. Bentar, proses. Minta akses, Kak. Sorry. Oke, sebentar. Waduh, loading. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini intinya kakak berlatih menuliskan refleksi 3 babak ini. Oh iya, benar. Fokusnya sorry. Ya. Oke, boleh dicoba lagi kakak di refresh atau diulang lagi. Sudah muncul refleksi 3 babak. Oke, sip.
Oke, ya silakan tuliskan dulu kakak nama dulu di salah satu slide. Nanti kita akan isi satu-satu ya kakak. Babak 1, babak 2, babak 3. Kita akan satu-satu. Babak 1 dulu. Oke, silakan dituliskan dulu namanya kakak. Hah? Kak, nggak bisa masuk linknya kak. Nggak bisa masuk link nggak? Waduh, coba di refresh kak. Masih hanya melihat, belum mengedit ya. Iya. Oh? Ya betul, masih hanya melihat saja ya. Hanya melihat, belum dirubah kak kayaknya. Editor, oke, sudah editor. Sorry kak, cobain kak yang kedua kak. Mudah-mudahan bisa. Sama sih harusnya. Udah bisa edit harusnya. Nah ini bisa kak. Bisa, Siap, oke. udah Silakan bisa, kakak. bisa. Tiap Kakak slide Flo nomor satu 1 orang ya. kakak. Ya. Bebas kak, sok cepet-cepet. Kakak Flo nomor 1. Kakak Flo slide nomor 1. Oke, boleh sok, cepet-cepet kakak. Bebas. Nomor 1 Bebas, Kak Aji sok. dah, nomor 1. Nah, kebagian. Tiap orang kebagian. Wah, paling akhir ya. Silakan tuliskan dulu. Dari akhir. Saya mah nungguan heula we, sok wae karesian heula. Nomor 1 mah tong deusian. Kakak Flo. Nah, nomor 2 udah ada Kak Dini. Ya slide 3 udah ada ya Kak Dini. Udah. Oke, Kak Aji nomor 1 udah. Oh, hati-hati ketimpa ya, punya orang ketimpa. Nah, saya geus terakhir Kak Diki. Nah, Slide 15 takut oh iya saya mah. benar. Boga lakom di akhir wae nya kak. Oke, di akhir. Oke, mun panggilan apa itu heula. Oke. Boleh standby di ini dulu ya, Kak. Jadi standby di Ya. slide-nya masing-masing dulu. Oke, ini slide 5 kosong tuh. 5, 6 kosong. 8 kosong, 9 kosong, 10 kosong. 12 juga masih kosong, 13 kosong. Wah, 14 juga kosong. Oke. Kita kalau 2 JP berarti jam berapa ya, Kak? Jam 9 berarti ya? 1 jam 9 aja teh kurang. 40 45 Kak. 45 mas. 45 Kak. Kalau 45 Ya, berarti setengah 1,5 jam, kalau dari jam 7 berarti sampai setengah 9 lah, paling intinya maksimal jam 9. Jam 9 ya. Tadi soalnya mulai ngerekamnya di jam berapa tadi? Jam 7.20, jam 7.25 tadi mulai ngerekamnya. 7.25. Ya taruh aja berarti setengah 8 ya mulainya, berarti sampai jam 9. Jam 9 ya Kak ya, Kak? Oke, Nah, kita ya, jam 9. coba sampai jam 9 ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Nah. Oke, cukup lah. Sudah semua Kakak? Oke, kita lihat dari masih ada yang kosong Dicek tadi dulu aja, slide-nya. Cek dulu ya. Oke, 1, 2 udah, 3 udah, 4, 2 Kak Aji, 3 Kak Dini, 4 Kak Azhar, 5 Kak Hadi. Ini kebalik tulisannya Kak Hadi. 5 Kak Hadi, 6 kosong nih, 6 kosong, 7 Kak Sony. Lagi di jalan soalnya. Oh gitu, siap Kak. 11 Kak Hasan, 12 Kak Taufik, 14 Kak Nenden, 15 Kak Flo. Masih ada yang belum masuk? Kak Rini kalau nggak salah. Kak Ganiar belum masuk ya Kak Ganiar ya? Ya, Kak Ganiar sama Karini kalau nggak salah. Mariani, Kak Rini, Kak Minarni, Kak Ganiar. Kak Septian katanya nggak Minarni bisa ya belum ngisi masuk ya. ya. Kak. Akan bisa ngedit pak. Nggak bisa masuk linknya, Oh, Kak Kak. Septian, tadi yang kedua Kak, link yang kedua yang di bawahnya.
Oh, kedap-kedap. Oke. Ada dua link jadi bisa Baik, kelewat jadi kita link yang keduanya. yang kedua. Baik, kita coba lanjut aja kayak ya. Soalnya lumayan. Kakak tadi yang baru yang belum bisa masuk, kita akan dicoba aja ya kakak. Nanti kalau belum boleh saya bantu. Oke, kakak. Nah, untuk babak pertama, tuliskan di babak pertamanya kakak. Kan ada tadi ada slide-nya, ada babak di setiap slide itu ada babak 1, babak 2, babak 3. Ini babak pertama kakak. Babak pertama ini adalah masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan. Oke. Menuliskan tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru. Nah, ini pertanyaan pemantiknya kak. Silakan kakak isi di babak pertama itu apa kecenderungan nilai orientasi kakak. Yang kedua, apa yang membuat kakak menuliskan bahwa itu adalah nilai orientasi kakak. Yang ketiga, bukti atau pengalaman apa yang terkait dengan nilai orientasi tersebut. Oh berarti kayaknya yang tadi ya Oke. kayak misalnya kayak tadi learning proses berarti apa nih yang Nah, membuat yes, kita menggunakan betul. learning proses? Oke, siap. Ya, kenapa kakak menganggap bahwa kakak adalah guru PJOK yang memiliki nilai orientasinya learning proses? Kenapa kayak gitu? Itu kan pemantik kedua ya. Apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasinya tersebut? Nah, tadi Kak Flo bilang nilai orientasi Kak Flo adalah learning process. Oke. Pemantik satu terjawab. Pemantik kedua, apa yang membuat kakak menuliskan bahwa nilai orientasi kakak ini adalah learning process? Dan pemantik ketiga, apa buktinya? Pengalaman apa? Atau kejadian seperti apa gitu. Nah, silakan kakak tulis di slide kakaknya masing-masing di babak 1. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Kak. Oke, nah Kak Aji kayak gini, learning process. Oke. Yang dua tuh apa? Apa Kak Ajis? Apa yang membuat kakak menganggap nilai orientasi kakak ini adalah learning process? Siap kali ini? Gimana Kak hari ini? Ini Kak. Ya kali ini? Boleh, boleh. Halo Kak Rini. Ini Kak Rini raise hand tapi tidak bersuara. Maaf Kak, nggak bisa nulis di slide-nya. Kenapa ya? Nggak bisa edit. Oh. Yang kedua juga udah dicoba. Gak bisa Kak? Iya Waduh. sama Kak, saya Iya. juga sama nggak Tadi bisa masuk ke link. tadi dikirim Apalagi. ke fotonya udah dikirim. Oh tadi udah kirim foto ya? Iya. Ya, maaf ya Kak. Nggak bisa dari tadi. Jadi kira upami di abi mah tadi kan abi yeuna Google Meet na ngangge HP pas dibuka link nate ngadon ke WPS Office. Oh oke Kak, betul. Ya, ini kalau pakai HP dia harus ini Kak harus ngedownload dulu Office-nya. Kayak gitu. Oh namanya Coba kakak copy linknya, cobain ya ini mah coba dulu. Saya juga belum pernah. Iya, Cobain Kak. copy linknya, lalu masukin ke Chrome. Jadi langsung copy paste di Chrome-nya Kak. Kira-kira bisa Iya, nggak ya Kak. kayak gitu? Dicoba Kak. Ya sebentar dicoba Kak. Kasih Kak. Siap, siap Kak. Oke. Kak Septian udah bisa Kak Septian? biasa disalin paling nah jadi upami link aku habis kliknya langsung ke WPS Office
Tapi kamu buka Pak. Maksud kalau iya, kalau WPF Office kayaknya nggak ini. Jadi harus ini Kak, harus sebetulnya enak pakai laptop Kak. Kalau lewat HP banyak keterbatasannya. Atau di sini ada yang menggunakan handphone juga tapi bisa berhasil mengedit? Adakah? Tadi mah nyoba Kak, Lingkungan nyoba buka kegiatan link pakai handphone. Sebetulnya mah Heeh. mungkin karena kalau untuk apa biasanya mah kalau aplikasi tersebut kalau untuk handphone rata-rata berat loading. Sebetulnya mah bisa, cuman mungkin butuh proses yang Iya. lama. Betul lebih enaknya pakai PC sih sebetulnya mah dibanding HP. Iya, betul Kak. Jadi lebih ini ya, kalau handphone malah lebih berat ya. Ya Iya. berat meskipun bisa keluar tapi berat soalnya lumayan aplikasinya kan kalau misalnya menggunakan HP Heeh. itunya lah lebih sulit. Siap. Ya kalau kakak bisa menggunakan laptop itu lebih bagus ya kakak. Oke, dan selama pembelajaran PKG ini pasti akan banyak sekali setiap meet tuh pasti akan banyak kerja seperti ini ya kakak, mengisi diskusi, bahkan nanti ada kerja kelompok, membuat Canva dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu nanti kakak. Ini agak ribet kalau menggunakan handphone kakak. Gitu. Oke. Wah, Kak Haji udah panjang. Mantap. Kak, boleh kirim lagi linknya nggak? Soalnya nggak bisa dibuka. Oke, linknya ya. Oke, siap Kak. Itu Kak, sudah saya kirim lagi. Bisa disalin katanya. Oh, oke. Coba saya kirim ke grup ya. Barangkali. Sama aja ya. Pak. Nah, saya juga jadi penasaran dari handphone. Oke. Sudah selesai Kak? Tinggal satu lagi yang nomor 3-nya Kak. Oke, pengalamannya Kak ya. Kakak harus pakai aplikasi slide, edit slide gitu. Ya, Google Slide. Iya, Kalau di betul. ya, Itu kalau di harus HP punya Kak. Kalau enggak gini minimalnya kalau ada mah itu Kak apa WPS Office. Kalau WPS Office kan buat semua, usahakan ada sih. Oke. Baik Kak, nggak apa-apa. Kalau gitu untuk kakak yang memang tidak bisa menggunakan laptop malam ini, boleh deh ditulis di chat aja. Tapi tolong digabungin. Jadi 3 pertanyaan pemantik ini digabungin. Kayak gitu. Anak-anak merasa bahwa setelah pelajaran berakhir, Kak Oke, Kak Dwi, Kak Azhar. Kak Hadi terusnya gede banget Kak Hadi. Oke. Oke Kak Sony, tiap pertanyaan pemantik Ya, di bisa babak Kak. semuanya di babak 1 Kak. Pakai HP. Oh, babak satu Pakai dulu. HP tapi Oh pakai iya ya, HP. siap. Ya, Siap Kak. jadi semuanya di babak 1 ya Kak. KTP. Kakak kira-kira untuk mengisi ini berapa lama kakak? Boleh di sekarang klik. Timer, oke kita tutup timer.
Kalau sudah dibiarkan aja ya kayak, kalau sudah dibiarkan aja ya. Sudah, biarkan aja. Siap. Oke. Baik, boleh yang sudah boleh kasih chat sudah siapa aja. Jadi biar kita lihat kalau udah ada setengahnya yang sudah, kita akan lanjutkan ke berikutnya aja Kak. Soalnya kalau kita bahas satu-satu kayaknya bakal over banget. Boleh di chat aja, nanti kita bahasnya di akhir aja kalau sudah selesai tiga babaknya. 3 babak. Oke, Kak Flo sudah, Kak Sony sudah, baru 2 ya. Kita tunggu berapa ya? Kakak, saya lanjut ke babak kedua ya. Boleh, Kak? Siap Kak, sambil berjalan aja bagi yang belum lanjut aja. Oke, ya. Yang babak satunya saya screenshot. Nanti saya kirimkan ke grup ya. Oke, ini babak satu. Ya, jadi masih tetap bisa Siap, lanjutkan siap. juga, jadi nggak ketinggalan lah Ya. gitu. Siap. So, babak satu. Oh, ini. Oke, yang babak satu udah saya kirim ke chat ya. Jadi silakan yang belum boleh dilanjutkan aja dulu. Oke, saya lanjut nih untuk babak kedua. Seharusnya setelah babak satu diisi, kakak-kakak saling mengevaluasi, saling memberikan umpan balik kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak melihat slide atasnya siapa, slide bawahnya siapa, nanti kakak-kakak memberikan umpan balik. Harusnya seperti itu, Kak. Oke. Tapi kita lakukannya nanti di akhir aja ya kakak-kakak ya. Ini adalah yang berikutnya kita masuk roda emosi. Ini roda emosi ini kalau tadi di di gips itu adalah yang kedua ya Kak, perasaan kayak gitu. Ini adalah roda emosinya. Kalau kelihatan di sini ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, takut dan lain sebagainya. Ini juga ada di LMS ya Kakak. Kakak bisa pelajari atau kalau kemarin lupa lagi boleh sambil dibuka aja. Oke. Nah, untuk babak kedua lihat ya Kakak.
Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis. Jadi 3 tahapan ini kita sekaliguskan, Kakak. Perasaan, evaluasi, analisis. Oke. Gunakan emosi dari roda emosi yang tadi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Untuk mengisi babak kedua, ini adalah pertanyaan pemantiknya, Kakak. Emosi atau keyakinan, nilai, pola pikir yang terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Oke. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Tadi kan di babak 1, Kakak menuliskan pengalaman ya, Kak? Oke, tadi kan menuliskan pengalaman nih, tuh di pemantik ketiga. Apa pengalaman atau apa bukti terkait orientasi tadi? Nah, nyambunglah dari pengalaman yang saya tulis tadi, apa sajakah hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi? Kayak gitu. Dari kejadian itu apa hal baik dan buruknya? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang terakhir, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Silakan Kakak, boleh dituliskan di babak keduanya. Kita di mute. Oke. Kakak, kalau tulisannya kegedean, boleh dikecilin aja biar cukup kotaknya. Terus yang masih menulis di babak 1, pertanyaan pemantiknya ada di grup ya, Kakak. Nah, sebetulnya biar bisa nyambung ke babak kedua, maka di babak 1 ini harus dituliskan juga pengalamannya, diceritain pengalamannya apa gitu ya, disingkat aja nggak apa. Kakak izin tiap babak 10 menit ya, Kak. Biar kita nggak terlalu, ini Pak, kita pasti izin telat, lebih jam 9, tapi mudah-mudahan kita nggak over banget lah gitu, telatnya.
Gimana kakak? Sudah selesai? Kalau masih ada yang pusing, Sedang pada konsentrasi. ini pada konsentrasi. Saya teh pengen lihat muka kakak-kakak semua, tapi di saya teh cuman ngelihatnya Kak Dini, Kak siapa tadi tuh, Kak Sony. Ini pada off cam atau di sayanya mau ngeheng ya? Soalnya izin Kak, biasanya mah para guru olahraga mah kalau sedang mencari inspirasi harus ada kopi dan rokok. Nah, sedangkan ini harus sembari ngerokok, jadi kan gak enak kalau kelihatan kamera. Pantu oge ya. Eta pisan Kak, Benernya. eta pisan Kak. Lamun Asli. ngebul wah, Dah, bahaya, wah bahaya. kepala nu ngebul Asli Kak. muntah ngebul. Karena kopi, karena otak perlu inspirasi gitu kan. Wah, cakep, cakep Kak. Aduh. Siap, siap, Kak Ploto. Akan dikondisikan saja kayak. Tuh, yang sekarang yang kelihatan cuma Kak Sony aja. Yang lainnya nggak kelihatan nih. Tapi apa ya takutnya gitu, takutnya jaringan punya saya gitu. Agak nge-lag juga. Baik kakak, untuk babak kedua bagaimana? Sudah bisa kita skip? Sudah bisa kita lanjutkan saja ke babak terakhir? Bagaimana? Hilang Sebenarnya ininya. kalau di apa ya kak? Pertanyaan Oh ya Allah. pertanyaan pemantiknya. Hilang. Ada nggak kak? Nge-lag kak? Udah ada. Udah ya. Nah, bahasa juga saya kirim ke grup ya kakak. Karena pada saat pembelajaran mengusahakan Ini kalau di ini di apa ya di PPT saya alokasikan 4 menit kak. Lalu sebentar ternyata ya 4 menit mah. 4 menit mas karena baru guyup cai kopi hungkul. Oke, dulu. Kak izin Kak, kalau untuk yang pemantik yang keempat, itu berarti kita beralasannya menggunakan yang 5 orientasi itu atau emang yang kita fokus pada salah satu yang kita gunakan saja? ABG bade naros eta ka Plopi. Nah, eta makanya. Nah, maksudnya kan itu ada 5 kan yang dari orientasi. Apakah kita fokus terhadap yang kita alami ataukah emang 5-5-nya harus kita terangkan gitu Kak? Hari menurut saya mah memang kelima-limanya harus ada sih. Harus maksudnya teh kena gitu. Jadi kena semuanya, ada salah satu contoh-contohnya mungkin ya. Ya, kena semua. Tapi untuk mengaplikasikan teh itu kumaha gitu. Tah eta. Mendeskripsikannya gitu. Kakak Guru olahraga mah sulit mengerangkai kata-kata, Pak. Betul, tapi mun ngagombal kelemahan utama, Pak, asli, Pak. Tapi ini kan nanti kita jadi jago ini, Pak, betul. Jago merangkai kata-kata, Pak, nanti. Tadi jago merangkai kata jadi jago bersilat lidah kena. Tiga nama kadinya, Pak. Nah hasilnya keluar. Kak Ajis. Ganti we kadiki dirinya jadi pasil.
Nah, Dirinya jadi pasil. pasil teh naon? Eta pasil, eta nu makhluk purba sok aya sesa-sesana eta pasil. Fosil, Oh, Kak. Oh, fosil, oh, fosil, oh, fosil namanya. Da orang teh marah kene atuh. Oh, Ale, berat ini. Tapi nangis anu berkurang eta. Wah, ini jokes apa Sok, ini? lanjut. Kak Flopi, lanjut. Jokes apa ini? Jadi kumaha Pak Kak Flopi? Kala Iya, ieu teh kadiki. kakak-kakak saya teh rada bingungnya untuk mendeskripsikan yang keempat Aya ente kadiki aya cai mah menurut saya mah kan ngelihat dari pemantiknya mah berarti kan kita menggunakan model yang mana nih? Contoh yang tadi misalnya kita kebanyakan menggunakan learning process, ya udah berarti kita kan menjelaskannya yang sesuai dengan yang kita jalani saja sebetulnya. Sedangkan yang menggunakan empat proses yang lainnya kan kita tidak tahu ataupun kita tidak menjalaninya begitu. Itu menurut saya mah. Oh, kala. Aduh, itu laptopnya rada error itu. Bukan ngerefleksi itu teh Kak. Jadi setelah belajar kelima orientasi itu teh kumaha gitu, lainnya gitu. Kalau dilihat mah sih iya sih ya oke gitu kan cuman kan kalau bagi saya kalau misalnya emang kita tidak menggunakan kelima-limanya ya sudah paling kita merefleksi emang yang kita gunakan saja dan kelebihan kekurangannya apa gitu kan mungkin yang kita jalani mah gitu Siap Kak tapi fasilitator. lain itu kadikit pasti terus tuh Abi mah Tak hanya tinggal kayak kieu gitu. Ari menurut pertanyaan mah bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini kan 5 Iya. Ya memanfaatkan teori 5 orientasi ini. Berarti kan kelima-limanya tuh. Berarti Nah, kan sebetulnya yang kita gunakan misalnya tadi kan manfaat kelima-limanya, tapi kan yang kita gunakan satu. Nah berarti kan betul sih. kita sudah Kalau nyaman dengan satu orientasi itu bisa dibilang kayak tadi kan macam-macam nih. Ada yang bisa menggunakan yang DM tadi, terus learning process ataupun yang apa intelijensi atau apa yang tadi. Nah berarti kan kita mungkin menjelaskan apakah kita merefleksi per orientasi atau misalnya kita merefleksinya satu saja yang kita gunakan gitu Kak Diki. kalau Ari cek Abdi mahnya, aduh cek Abdi. Cek Lima-limana saya berartinya. mah, cek saya mah jadi dalam satu deskripsi eta teh kelima-limanya teh ada masuk. Jadi tidak satu-satu karena di terakhirnya teh akan bermanfaat untuk mereka di masyarakatnya di lingkungannya kan gitunya anu terakhir teh. Ya. Berarti Ari Oke. Kapok itu Gimana, Kak? nomor sebarangannya yang nool ya kan cek saya urang mah nu Sorry, terakhir. mohon maaf Siap, Kak, tadi siap saya Kak. terlempar. Enggak ya. Tadi kayaknya Yang mana seru. terakhir Kak Diki? Gimana Kak? Tadi Kak Diki, kayaknya seru nih. Oh iya, ini untuk yang pemantik yang keempat. Kan kita di atas cuma satu tuh. Oke. Cuma satu. Apakah yang Betul. keempat ini kita mendeskripsikannya kelima-limanya dalam satu deskripsi nih? Ya kayak gitu aja Kak. Satu kelima-limanya dalam satu deskripsi aja. Kayak gitu Oh, kan sama kayak Siap. tadi di awal saya jelaskan seperti gaya mengajar, model belajar kan kita juga harus menguasai semuanya gitu. Tapi yang betul. kita gunakan kan Betul. tidak semuanya sekaligus di satu materi, tidak semuanya sekaligus gitu. Ada yang cocok menggunakan gaya ini, ada yang cocok menggunakan ini. Betul. Seperti itu. Sama halnya juga ketika di kelas yang ini mah cocoknya pakai gaya mengajar ini, yang ini mah yang cocoknya gaya mengajar ini. Nah, sama seperti itu. Jadi si 5 nilai orientasi ini pun seperti itu. Kayak gitu. Bagaimana caranya Kakak memanfaatkan 5 nilai orientasi ini? Kayak gitu. Siap. Gak apa Kak, di kata kuncinya aja Kak, nggak usah di panjang banget, nggak perlu. Karena emang satu waktu, kedua tempat nulisnya juga nggak terlalu besar gitu. Baik Kak, saya pertanyaan pemantiknya sudah saya share di grup ya Kak ya. Izin kita lanjut ke pemantik lagi. Babak terakhir, babak ketiga. Oke.
Nah, ini dia. Kalau tadi kan udah ada ya, deskripsi udah, lalu perasaan udah, evaluasi udah, analisis udah, itu di babak 1, babak 2. Babak 3, ini 2, kesimpulan dan tindak lanjut. Oke, kesimpulan dan tindak lanjut. Pertanyaan pemantiknya adalah pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 tadi sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tadi? Apa yang akan saya lakukan atau ubah dari diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Itu kan LPL ya, yang nomor pemantik 3 itu adalah tindak lanjut. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah kesimpulan, nomor 3 adalah pertanyaan untuk tindak lanjut. Silakan kakak bisa diisi untuk babak ketiga. Izin saya stopwatch 10 menit ya kak ya. Silakan. Baik, Kak Aji panjang terus jawabannya. Kak Aji hebat. Kak Aji dengan Kak Sony nih nanti coba.
Oke, baik. Kakak ada yang sudah selesai? Siap, sudah Kak. Oke, mantap. Mantap Kak Sony. Kak Sony mau mengelaborasi ke jawabannya nggak Kak? Hasil tulisan Elaborasi. refleksinya mau nggak? Boleh deh, Membacakan boleh, atau boleh, boleh. menceritakan ke kita? Coba. Boleh? Coba, boleh. Oke, baik. Siap, boleh. Siap. Mohon dikoreksi juga ya Kak Sebentar ya. Kak. Sebentar. Oke. Kita lihat dulu nih yang lainnya. Oke, nanti. Oke. Baik, kakak untuk refleksi 3 babak ini silakan nanti kakak lanjutkan ya kakak. Oke. Baik, boleh kakak Sony diceritakan ini adalah framework dari Gibbs ya. Oke, silakan kak Sony. Ya, diceritakan babak 1, babak 2 dan babak 3-nya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ajis. Di babak pertama, saya itu ketika di proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran itu adalah learning process, yang dimana saya itu lebih berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dulu. Jadi sebelum saya mengajar itu, saya selalu memberikan pembelajaran yang menarik dulu agar hati siswa ini bukan kenapa ya, agar mereka senang. Nah, setelah senang itu biasanya anak-anak ketika diberikan materi apapun, mereka akan antusias. Kedua itu. Kemudian dan selalu memberikan melihat proses pembelajaran setiap anak itu memiliki proses belajar yang beda-beda. Jadi tidak disamaratakan. Jadi saya tuh memberikan contohnya, misalkan saya mengajarkan teknik passing bawah kepada siswa itu tidak harus secara langsung berhadapan dengan temannya, tapi saya berikan kesempatan pada siswa tersebut untuk memahami proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mempelajari teknik tersebut gitu. Jadi tidak harus dikomandoi oleh saya. Nah, itu sih yang di babak pertama Kak Abdul. Terus lanjut Kak Abdul. Kak Ajis, lanjut ya Kak ya? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Oke, di babak kedua adalah saya bahagia ketika saya berhasil memberikan materi PJOK dengan siswa yang mengikuti setiap proses pembelajarannya. Kemudian hal baik yang saya merasakan 70% ketika saya setelah pembelajaran saya mengevaluasi bahwa 75% siswa itu antusias, namun sebaliknya ada juga 25% yang saya rasa belum berkembang dalam proses pembelajaran, yakni salah satunya adalah siswa itu mereka tidak antusiasnya adalah mereka hanya mengikuti saja, tidak mencari tahu bagaimana harus seperti apa yang harus dilakukan kalau mereka sudah mentok ketika pembelajaran tersebut. Nah, kemudian saya merasakan menjadi guru yang baik dikarenakan saya belum merasa menjadi guru yang baik dikarenakan saya kurang pengetahuan yang baru. Jadi betul Kak Ajis, saya tuh merasa setiap tahunnya itu saya mengajarkan hal yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan dalam saya melakukan pembelajaran. Kemudian saya akan menerapkan 5 orientasi tersebut agar lebih memahami kebutuhan setiap siswa dalam proses belajarnya. Kemudian di babak 3-nya, kesimpulan dari jawaban yang sebelumnya, saya harus melakukan perubahan dalam mengajar siswa yang sesuai dengan disiplin ilmu yang terbarukan. Kemudian seorang guru tidak terfokus dalam satu hal saja, memberikan materi lalu selesai, namun dapat memahami belajar setiap siswa yang ada tadi 5 orientasi tersebut, yaitu adalah salah satunya adalah proses belajar, aktualisasi, integrasi, ekologis, dan tanggung jawab sosial. Nah, kelima orientasi tersebut dibutuhkan agar seorang guru PJOK lebih profesional dalam profesinya.
Kemudian tentunya saya akan bersungguh-sungguh mengikuti kesempatan dalam mengikuti pelatihan yang sedang saya ikuti, yaitu adalah PKG PJOK. Mungkin itu saja, Kak Ajis. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Oke, mantap Kak. Mana dong ada tepuknya nggak? Tepuk tangannya? Oh, sepi banget. Good job. Nah, Kakak di dia Masih banyak kurangnya, Kak. Aduh. chat ayah Kak. Oke. Terima kasih semuanya. Siap. Mohon maaf masih Oke, banyak sama-sama, kurangnya. Kak. Oke, itu adalah contoh dari slide-nya punya Kak Sony. Oke. Tadi adalah dari Kak Sony adalah contoh salah satu penulisan refleksi dari Gibbs. Oke. Baik, ada lagi nggak yang mau? Atau cukup satu saja dari Kak Sony? Untuk mempersingkat waktu mah satu aja, Cukup Kak. kayaknya, Kak. Cukup satu aja. Nanti pertemuan berikutnya Kak Floppy minggu. Iya benar. Nanti gantian ya, gantian. Baik, Ya, Kakak. gantian. Jadi apa yang Kakak lakukan yang Kakak barusan lakukan adalah salah satu apa ya? Contoh menulis refleksi dari Gibbs yang tadi yang 6 tahapan ya. Tadi deskripsi, tadi deskripsi, yang kedua adalah tadi ada perasaan, evaluasi dan analisis, yang ketiga adalah kesimpulan atau rencana tindak lanjut. Ini kamera saya nggak muncul. Oke. Nah, itu adalah contoh penulisan refleksi kakak-kakak. Jadi apa ya? Yaitu tujuannya agar kayak kemarin kita sudah bahas juga, agar pembelajaran kita bisa lebih baik terus ya, dengan ada tindak lanjut, itu semakin baik pembelajaran kita. Banyak sekali contoh-contoh terkait refleksi ini Kak. Banyak sekali. Itu ada Gibbs yang tadi Boton ya, betul ya. Lalu ada 4F Kak, macam-macam, ada apa lagi ya? Ada yang masih ingat apa aja? Ada segitiga refleksi ya Kakak, ada refleksi 6 topi, lalu ada 4C, lalu 4F, lalu papan bercerita dan macam-macam. Jadi yang tadi kita bahas itu baru Gibbs aja. Jadi barusan Kakak baru mencoba menuliskan refleksi Gibbs saja. Nah, nanti Kakak silakan cek di LMS-nya, ada juga tugas membuat refleksi seperti itu. Dan refleksinya Kakak boleh pilih Kakak mau yang mana, mau yang Gibbs seperti ini atau yang lainnya. Nah, ini yang barusan Kakak lakukan adalah refleksi yang paling lengkap. Tapi nanti ketika Kakak mencoba mempraktikkan sendiri, Kakak bisa pilih yang sederhana atau yang mudah untuk Kakak terapkan. Seperti itu. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah terkait penulisan refleksi ini. Jadi silakan lakukan penulisan refleksi yang cocok untuk kakak-kakak semua. Dan tentunya tidak memberatkan kakak-kakak semua. Seperti itu. Oke. Baik kakak. Kalau tadi tiap penulisan ini dicanangkan 4 menit, ternyata kita coba 10 menit kayak. Oke, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Tadi banyak yang gagal juga. Ada yang lewat chat. Tadi siapa tadi yang lewat chat ya? Kak Nenden tadi lewat chat Kak Nenden ya? Oke, boleh nanti kalau boleh di copy dulu Kak Nenden. Ini kakak tadi yang lewat chat boleh di copy dulu, disimpan di Word atau diketik di WA-nya. Nanti boleh pindahkan ke Google Slide-nya kakak. Nanti silakan dipindahkan ke Google Slide-nya. Oke, itu sebagai dokumentasi apa ya pekerjaan kakak di Google Meet ini. Siap. Gimana Kak Adi? Oke, siap Kak. Ini cuma sebentar lagi kok. Karena saya belum ngisi. Oh boleh Kak, boleh. Boleh nanti
dilanjutkan lagi diisi. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Tip. Oke, Kak. Kita sudah berada di penghujung hari ini. Kita sudah melakukannya. Tadi saya sudah sedikit menutup terkait refleksi ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan, Kak? Tidak ada? Cukup jelas, Kak? Kak, izin untuk tugas yang di PMM-nya berarti ini yang dielaborasi isi yang halaman 5 ya berarti ya? Gimana, Kak? Untuk yang tugas yang di PMM. Oh iya, yang betul. harus Itu ya. ya, betul. Nanti silakan dibaca baik-baik panduannya, apakah penulisannya seperti apa. Silakan dipilih juga, Kak. Di situ kan ada 7 ya, Kak. Ada 7 ditambah 2 yang barusan, Gibbs dan Bottom. Silakan Kakak pilih yang mana aja. Yap. Oke, sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan tulis yang cocok saja. Oke. Siap. Ada lagi, Kak? Tidak ada? Siap, sudah Kak. Sudah ya, tidak ada. Baik, kalau gitu Kakak. Ini adalah slide yang Oke, pada sesi kita hari ini tadi Kakak sudah mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu Bottom dan Gibbs. Ya, lalu Kakak juga sudah menuliskan 3 tulisan refleksi yang tadi ya 3 babak. Ya, sudah, alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk penulisannya dan tentunya juga bisa diterapkan selama proses belajar Kakak. Baik, kalau begitu Kakak, karena slide-nya juga sudah habis, maka selesai juga pertemuan hari ini. Kira-kira siapa yang menutup closing statement-nya, Kak Flo? Untuk malam ini Kak Diki untuk closing statement. Siap, silakan Kak Diki, kesimpulan atau closing statement atau perasaannya atau apapun, silakan. Oke, baik. Kak semua, alhamdulillah kita hari ini dari awal sampai menit sekarang, alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa ilmu baru. Sebetulnya bukan ilmu baru ya, sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita aplikasikan di lapangan, cuman baru untuk mendeskripsikannya gitu ya. Nah, alhamdulillah udah ada pencerahan lah sedikit gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa terbuka lagi, bisa lebih bisa lebih cair lagi gitu ya, lebih cepat lagi berpikir. Pokoknya mah eta lah guru olahraga mah paling susah. Baik rekan-rekan, kakak semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan ketemu lagi di tanggal berapa ya Kak ya? 13 Kak. Nah, 13. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih pada kakak-kakak semuanya, Kak Aji terutama. Atur nuhun. Baik Kak Diki, terima kasih Kak Diki sudah closing statement-nya. Betul, ini sesuatu yang sebetulnya sudah biasa ya Kak, kita lakukan, bahwa cuman mungkin cara penulisannya mungkin yang berbeda-beda ya. Ada yang cuma menulisin, oh hari ini saya ada ya, misalkan ada anak yang gagal melakukan ini, cuman kayak gitu doang biasanya nulisnya. Apa yang harus dilakukan gitu. Oh anak hari ini kelas A ribut wae, kira-kira kedepannya harus ngapain ya, udah aja cuman kayak gitu aja paling refleksinya ya. Kalau dengan seperti ini kita dikenalkan dengan yang lebih lengkap lagi seperti itu. Baik Kak, tadi doanya sudah langsung sama Kak Diki ya, betul? Atau mau doa lagi? Sekalian. Sudah sekalian. Sekalian. Baik. Terima kasih. Bu Haji. Udah cukup atau mau doa lagi?
Cukup. ya? Udah Pak Taufik, mengucapkan hamdalah Kak bersama-sama. Doa Taufik, akhir Angga, majelis, doa akhir majelis. Boleh Baik, doa Kak, hari majelis ya. Oh, silakan atuh. Mangga Kak Dini. ya, mangga Kak Dini. Ya Doakan. bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih Sama-sama, Kak Kak Dini. Dini. Ya, hatur nuhun. Baik, Amin. ya Kakak, saya izin stop recordingnya, tapi jangan dulu kemana-mana. Kita foto dulu